Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dari mind mapping konsep koperasi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran dari mind mapping yang telah saya buat. Pada mind mapping ini terdapat 6 indikator konsep koperasi, yaitu pengertian koperasi, fungsi dan tujuan koperasi, prinsip dan nilai koperasi, sejarah koperasi, asas koperasi, serta bentuk dan jenis koperasi. Namun, yang saya tulis pada mind mapping ini hanyalah inti-intinya saja. Oleh karena itu, saya akan memberikan penjelasan mengenai tiap-tiap indikator. Indikator pertama adalah sejarah koperasi di dunia. Sejarah koperasi di dunia bermula di Inggris. Pendirian koperasi di Inggris diakibatkan adanya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan tertindasnya kaum buruh. Pada pendirian koperasi ini muncul dua tokoh, yaitu Robert Owen, bapak koperasi dunia dan orang pertama yang mencetuskan istilah corporation. Ia juga membangun pemukiman percontohan koperasi yang bernama New Harmony. Kemudian ada William King. Ia mengumpulkan modal dari para buruh, kemudian membangun sebuah koperasi untuk mencukupi semua kebutuhan para buruh. Kemudian pada tahun 1844 berdiri koperasi Rochdale yang didirikan oleh 28 buruh. Koperasi ini menjadi tolak ukur berdirinya koperasi di seluruh dunia. Kemudian ada di Perancis. Gerakan koperasi di Perancis dipelopori oleh Charles Fourier. Ia mendirikan Phalansterie yang merupakan suatu pemukiman yang terdiri kurang lebih 400 keluarga yang tinggal dan memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Kemudian ada Louis Blanc dan Ferdinand Lassalle. Sejarah koperasi di dunia berlanjut di Jerman. Pada pendirian koperasi di Jerman muncul dua tokoh. Yang pertama adalah Friedrich Wilhelm Raffaelson. Ia mendirikan koperasi untuk membantu para petani. Kemudian ada Franz Hermann. Ia mendirikan koperasi simpan pinjam untuk pedagang kecil mendapatkan pinjaman. Sejarah koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 oleh R. Arya Wirya Atmaja. Beliau prihatin melihat banyak pegawai negeri yang menderita karena terlilit utang dengan bunga tinggi. Kemudian, ia mendirikan Hope and Spare Bank untuk menolong pegawai negeri agar tidak berurusan dengan rentenir. Namun, perkembangan koperasi tidak berlangsung lama. Pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang yang mematikan usaha koperasi. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan koperasi kembali berkembang. Kongres pertama dilaksanakan pada 12 Juli 1947 dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Kongres kedua diselenggarakan pada 1953 di Bandung, Jawa Barat, dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian, pada 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada tahun 2012, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun, pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan. Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Indikator berikutnya adalah pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Kemudian ada tujuan koperasi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama,
mengembangkan potensi anggota, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, koperasi berfungsi memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan perekonomian. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Indikator berikutnya adalah prinsip ekonomi dan nilai prinsip koperasi dan nilai koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memegang beberapa prinsip yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan nilai luhur dalam menjalankan sebuah koperasi dan menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurus, atau masyarakat umum. Prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Sedangkan nilai-nilai dasar koperasi adalah yang pertama, menolong diri sendiri. Artinya, motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak mungkin dipecahkan secara individu, melainkan secara bersama melalui kerjasama. Karena itu, koperasi diartikan sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama. Yang kedua, ada tanggung jawab sendiri. Terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak dan di lain pihak dalam menentukan haluan koperasi. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi adalah cita-cita berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai konsekuensi koperasi yang sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Yang keempat, persamaan. Nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang kelima, keadilan. Nilai ini merupakan dambaan ataupun cita-cita yang diilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kekuasaan kapital. Dan yang terakhir adalah solidaritas. Nilai ini dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerjasama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan, ditumbuhkan semangat kebersamaan. Indikator berikutnya adalah asas koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan asas kekeluargaan. Kemudian ada bentuk dan jenis koperasi. Bentuk koperasi adalah yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang yang membentuknya. Dilakukan minimal 20 orang dengan tujuan yang sama. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang pembentukannya dilakukan oleh minimal 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Jenis koperasi adalah yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam. Kemudian ada koperasi konsumen. Adalah koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang menjalankan usahanya bergerak dalam bidang jual beli dan penyaluran barang-barang konsumsi sehari-hari. Yang ketiga adalah koperasi produsen. Adalah koperasi yang dibentuk oleh sekelompok orang di mana sekelompok
Orang pembentuk koperasi ini merupakan orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya koperasi yang didirikan oleh para petani tebu. Yang keempat, koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk oleh sekelompok orang, di mana kelompok orang pembentuk koperasi ini merupakan sekelompok yang bergerak dalam bidang-bidang pemasaran, misalnya koperasi yang didirikan oleh penjual kerajinan dan lain-lain. Yang kelima, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan bidang pelayanan jasa terhadap anggota-anggotanya, misalnya koperasi persewaan alat angkut dan lain-lain. Setelah memberikan penjelasan tentang mind mapping konsep koperasi, sekarang saya akan lanjut menjelaskan mind mapping sisa hasil usaha dan dana cadangan. Seperti biasa, saya hanya menuliskan inti-intinya saja pada mind mapping ini. Saya akan langsung menjelaskan untuk tiap-tiap indikator pada materi ini. Indikator yang pertama adalah pengertian SHU atau sisa hasil usaha dan dana cadangan. Definisi SHU koperasi secara jelas dan rinci disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan definisi dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Indikator berikutnya adalah perhitungan SHU atau sisa hasil usaha. Sebelumnya, saya akan memberitahu dari mana perhitungan SHU anggota koperasi berasal. Yang pertama, SHU total koperasi selama 1 tahun. Yang kedua, persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total semua transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, persentase SHU untuk simpanan anggota. Dan yang kedelapan, persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi, pembagian SHU kepada anggota tidak selalu berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi. Adapun rumus pembagian SHU yaitu SHU sama dengan jasa modal anggota ditambah jasa usaha anggota. Dengan catatan jasa modal atau jasa simpanan jumlah simpanan anggota per modal simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU. Kemudian jasa usaha terbagi menjadi satu, jasa pembelian, perhitungannya adalah jumlah pembelian anggota per
penjualan koperasi dikali persentase jasa pembelian dikali SHU. Dan yang kedua, jasa pinjaman. Dihitung menggunakan rumus jumlah pinjaman anggota per total pinjaman koperasi dikali persentase jasa pinjaman dikali SHU. Nah, sudah selesai materi baik itu konsep koperasi ataupun SHU dan dana cadangan. Mari berjumpa di materi berikutnya. Bye-bye.